Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kualifikasi hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Oke, yang pertama adalah klarifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitas hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih. Syarat hadis sahih adalah diriwayatkan oleh perawi yang adil, maksudnya adalah tiap-tiap perawi itu seorang muslim, berstatus mu'allaf dan baligh, bukan fasik dan tidak pula jelek perilakunya. B. Ketabitan perawian sempurna, maksudnya periwayatan itu harus memahami dengan baik makna dan pengertian riwayat yang telah didengarnya diterima. Periwayat itu memiliki hafalan dengan baik. Terdapat riwayat yang telah didengarkan itu dengan tanpa terdapat kesalahan atau kekeliruan pengutipan redaksi kata-katanya. Yang C, sanadnya bersambung, maksudnya adalah tiap-tiap perawi dari perawinya lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya. Yang keempat, tidak ada cacat atau nilai, maksudnya ialah hadis itu tidak ada cacatnya, dalam artinya adanya sebab hasan. Pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu hadis dhaif karena gugurnya rawi dalam sanadnya dan hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan. Hadis dhaif karena gugurnya rawi, yang dimaksud dengan gugurnya rawi adalah tidak adanya satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam suatu sanad, baik pada permulaan sanad maupun pada pertengahan atau akhirnya. Hadis mursal menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad ialah rawi pada tingkatan sahabat yang merupakan orang pertama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Penentuan awal dan akhirnya sanad adalah dengan melihat dari rawi yang terdekat dengan imam yang membukukan hadis, seperti Bukhari, sampai kepada rawi yang terdekat dengan Rasulullah. Jadi mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi sebagai rawi yang seharusnya menerima langsung dari Rasulullah. Contoh hadis mursal. Rasulullah bersabda, antara kita dan kaum munafik bunyinya yang dapat mencederai pada kesahihan hadis, sementara dahirnya selamat dari cacat. Yang E, matannya tidak syadz atau janggal, maksudnya ialah hadis itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpercaya dan lainnya. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang bersih dari cacat. Hadis yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Batasan hadis sahih yang diberikan oleh ulama antara lain, hadis sahih adalah hadis yang susun lafadznya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat Al-Quran. Hadis mutawatir atau jima serta para rawinya adil dan tabib. Pembagian hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih li dzati. Maksudnya ialah syarat-syarat 5 tersebut benar-benar telah terbukti adanya, bukan dia itu terputus, tetapi sahih dalam hakikat masalahnya, karena bolehnya salah dan khilaf bagi orang kepercayaannya. Yang B, hadis sahih li ghairihi. Maksudnya adalah hadis tersebut tidak terbukti adanya 5 syarat hadis
sahih tersebut baik keseluruhan atau sebagian. Bukan berarti sama sekali dusta, mengingat bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah. Hadis li ghairi adalah hadis hasan li dzatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya. Hadis yang dua, hadis hasan. Syarat hadis hasan adalah para perawinya adil, ketabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanadnya bersambung, tidak mengandung kejanggalan pada matannya, tidak ada cacat atau ilat. Pengertian hadis hasan. Menurut bahasa, hasan berarti bagus atau baik. Menurut Imam Durmuzi, hadis hasan adalah yang kami sebut hadis hasan adalah kitab kami adalah hadis yang sanadnya baik menurut kami, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. Pembagian hadis hasan ada dua, yaitu hadis li dzati dan hasan li ghairi. Hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, yaitu para ulama memiliki dugaan yang lemah, kecil atau rendah tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama memberi batasan bagi hadis dhaif, artinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis. Ada batas, yaitu menghadiri jamaah isya dan subuh, mereka tidak sanggup menghadirinya. Hadis munqati. Hadis munqati menurut etimologi ialah hadis yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa hadis munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Bila rawi di akhir sanad adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi'in. Jadi pada hadis munqati bukanlah rawi di tingkat sahabat yang gugur, tetapi minimal gugur seorang tabi'in. Bila dua rawi yang gugur, maka kedua rawi tersebut tidak beriringan, dan salah satu dari dua rawi yang gugur itu adalah tabi'in. Hadis mu'dal. Menurut bahasa, hadis mu'dal adalah hadis yang sulit dipahami. Batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Hadis mu'alaq. Menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan tidak disebutkan. Tabi'in. Jadi pada hadis munqati bukanlah rawi di tingkat sahabat yang gugur, tetapi minimal gugur seorang tabi'in. Bila dua rawi yang gugur, maka kedua rawi tersebut tidak beriringan, dan salah satu dari dua rawi yang gugur itu adalah tabi'in. Hadis mu'dal. Menurut bahasa, hadis mu'dal adalah hadis yang sulit dipahami. Batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Hadis mu'alaq. Menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan tidak disebutkan. Contoh-contoh hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi. Hadis maudhu. Yang kedua hadis matru atau hadis matruh. Yang ketiga hadis mungkar. Yang keempat hadis mu'allal.
mu'allal, yang kelima hadis mudraj, yang keenam hadis maqlub, yang ketujuh hadis syadz. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan klasifikasi hadis berdasarkan kuantitasnya. Ditinjau berdasarkan kuantitasnya, maka hadis terbagi ke dalam dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Mutawatir berasal dari kata al-mutatabi yang artinya yang datang, kemudian beriringan atau beruntun. Cara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang bersifat indriawi, didengar atau dilihat, yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mencapai maksimal di seluruh tingkatan sanad, dan menurut tradisi mustahil mereka berdusta. Berdasarkan definisi tersebut, ada 4 syarat hadis mutawatir, yaitu sebagai berikut. Pertama, diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua, adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil bersepakat berbohong. Yang keempat, sandaran berita itu pada panca indera. Macam-macam hadis mutawatir. 1. Mutawatir lafzi. 2. Mutawatir maknawi. Yang ketiga, mutawatir amali. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Macam-macam hadis ahad apabila dilihat dari segi bentuk penyendirian rawi. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Kemudian, hadis gharib dibagi menjadi dua, yaitu hadis gharib mutlak. Yang kedua, hadis gharib nisbi. Apabila penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya, apakah terletak di sanad atau matan, hadis gharib terbagi ke dalam 3 macam, yaitu gharib sanad, yaitu gharib pada sanad dan matan, gharib pada sanadnya saja, dan terakhir gharib pada sebagian matannya. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.